Judul khutbah Idul Fitri, meraih hari kemenangan kita kembali kepada kemuliaan Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sejak tergelincirnya matahari di ufuk barat pada maghrib kemarin, tiap-tiap masjid kaum muslimin di seluruh dunia yang ada di kota-kota besar, desa, kampung halaman, pesisir pantai, bahkan di pegunungan, tidak memandang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, kulit putih atau hitam, orang Arab atau non-Arab, tapi kita saling bersahur mengumandangkan kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tasbih dan kalimat tahlil dengan satu akidah mengumandangkan kebesaran asma Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut datang hari yang fitri, hari yang suci, yaitu hari raya umat Islam di seluruh dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya kaum muslimin di pagi ini mempunyai dua perasaan yang berbeda yang dirasakan oleh kita semua jemaah sekalian. Yang pertama adalah perasaan gembira. Kenapa kita gembira jemaah sekalian? Karena kita baru saja melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Dan kegembiraan ini dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpuasa jemaah sekalian. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang beriman yang telah menjalankan ibadah puasa, menahan lapar dan haus di siang hari, sholat tarawih, qiyamul lail, tadarus Quran yang mengantarkan ia kepada kesadaran dan kebesaran Allah yang Maha Kuat dan perkasa. Dengan rintihan dan permohonan setiap malam dan hari kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun dan Maha Mulia, suka memberikan ampunan, maka ampunilah kami semua ya Allah yang Maha Penyayang. Bergembiralah orang yang beriman jemaah sekalian, yang selama Ramadan mereka mampu bersabar, menahan hawa nafsu dan amarah yang membawa dirinya kepada ketenangan batin dan kebersihan hatinya. Perasaan yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah perasaan sedih. Kenapa kita bersedih jemaah yang dimuliakan Allah? Ramadan tahun ini telah meninggalkan kita semua. Dan entah sampai kapan, apakah kita masih bisa bertemu kembali Ramadan tahun depan? Tidak ada jaminan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jaminan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di Ramadan tahun depan. Yang ini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan bulan Ramadan secara fisik yang kita lihat, beredar pada jemaah sekalian, yang awalnya mula-mula kecil sebagai bulan sabit atau hilal, kemudian semakin hari semakin besar dan besar menjadi bulan purnama yang sangat indah dan bagus dipandang, lalu kemudian menyusul kembali mengecil dan akhirnya hilang, tidak bisa dipandang jemaah sekalian. Artinya memberikan pelajaran kita semua tentang kehidupan ini. Kita mula-mula hanyalah setetes air yang hina, air yang menjijikkan, kemudian berubah menjadi darah dan kemudian menjadi janin, kemudian lahir menjadi bayi yang kecil mungil, lalu menjadi kanak-kanak, menjadi anak-anak, remaja, dewasa yang kuat, yang ganteng, cantik dan tampan dipandang, kemudian menjadi tua, lemah dan pikun, dan akhirnya mati dan hilang di atas bumi ini. Kenyataan ini haruslah menjadi pelajaran kepada kita bahwa hidup ini hanyalah sementara jemaah sekalian. Tidak ada yang hidup yang abadi jemaah sekalian. Kita berada di atas dunia laksana orang yang lewat dan akan menuju ke tempat yang kekal, yaitu akhirat. Coba kita perhatikan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, orang tua kita yang kita sayangi dan kita cintai, anak kita, suami kita, istri kita yang baru kita dulu bersama, bercanda, ketika datang ajal dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kita bisa berdoa dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jemaah sekalian, sungguh celaka, sungguh rugi kata Nabi SAW. Ramadan sudah berlalu tapi kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita terhadap orang tua dan keluarga. Sungguh rugi dan celaka yang kita yang masih hidup kedua orang tua atau salah satunya
tapi tidak mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih celaka lagi jemaat sekalian yang dimuliakan Allah, sebagian orang yang mengaku orang Islam tapi membiarkan bulan berkah ini berlalu tanpa makna, tidak diisi dengan amal-amal kebaikan, dan tanpa rasa malu mereka mengisi bulan suci ini dengan perbuatan maksiat, berjudi, berzina, menipu, bahkan korupsi. Dan semoga kita terhindar dari orang-orang ghafilin, orang-orang asfala syafilin, orang-orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita semua yakin dan sadar bahwa semua bentuk ibadah, apakah hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, dan hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia di dalam Islam, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga menjadi pribadi yang beriman, pribadi yang bertakwa. Ibadah sholat mengantarkan kita menjadi pribadi yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah zakat mengantarkan membersihkan jiwa kita, harta kita dari segala kotoran-kotoran yang kita makan selama ini. Begitu juga dengan ibadah puasa, mempunyai kedudukan khusus dalam Islam yang pada akhirnya mendapat predikat takwa. Titel ketakwaan inilah yang dipegang oleh orang-orang yang berpuasa, agar kamu menjadi bertakwa, la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, ketakwaan yang harus kita miliki adalah ketakwaan yang harus ada dalam diri kita. Yang pertama adalah ketakwaan yang harus ada dalam diri kita adalah bagaimana kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ketakwaan pada tingkatan kedua adalah ketakwaan yang harus ada dalam lingkungan keluarga kita. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketakwaan yang ketiga adalah yang harus ada dalam lingkungan masyarakat kita, bangsa bahkan negara kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, ketakwaan adalah tingkatan tertinggi dari karakter manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Lewat Idul Fitri ini kita maknai perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, Idul Fitri bukanlah bagi orang yang memakai pakaian baru, tapi hakikat Idul Fitri adalah orang-orang yang aman dari ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri bukanlah bagi orang-orang yang memakai pakaian baru, tapi hakikat Idul Fitri adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah setelah Ramadan. Mereka bukan menjadi hamba Ramadan yang taat pada bulan Ramadan selama 30 hari, tapi menjadi hamba Allah sampai di akhir hayat tetap taat, sami'na wa ta'ana kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali menyampaikan, Idul Fitri bukanlah bagi orang yang bagus pakaian dan kendaraan yang bagus, tapi hakikat Idul Fitri adalah bagi orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, sesungguhnya Allah tidak menilai dari bentuk tubuh kita yang tampang, yang ganteng atau cantik, tidak menilai dari pakaian yang bagus, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai dari ketakwaan dan amal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 indikasi atau ciri-ciri keberhasilan bahwa seseorang berhasil meraih kemenangan setelah bulan suci Ramadan nanti. Yang pertama, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah semakin meningkatnya rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam janji kita, sumpah kita,
Setiap kita membaca doa iftitah pada setiap sholat, maka kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam surah Al-An'am 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan perjuanganku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Oleh karena itu puasa seharusnya sudah melahirkan perilaku orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil dan taat dalam hidup ini, sehingga kita menjadi predikat orang-orang yang mukhlisi nadahuddin, orang-orang yang menjalankan agama dengan lurus dan ikhlas, mampu menghilangkan sifat sombong, takabur, hasad, dengki. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Allah pasti melihat kita walaupun kita tidak dilihat oleh manusia. Walaupun kita sembunyi, tapi yakin Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita, baik yang sembunyi maupun yang nampak. Bahkan yang tersembunyi dalam hati pikiran kita, pasti Allah Maha mengetahui atas segala kekuasaannya. Kemudian Umar bin Khattab menangis melihat ketegasan dan kejujuran seorang pemuda itu. Lalu keesokan harinya Umar menemui tuan pemilik kambing itu dan dijadikan kambingnya sehingga pemuda itu bisa dibebaskan dari perbudakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, khususnya kaum muslimin. Ketika kita memiliki sifat muraqabatullah, inilah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala jelas berbeda dengan pengawasan KPK. Berbeda dengan pengawasan intelijen, polisi, jaksa dan sebagainya. Tapi ketika ada sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah dalam diri kita, maka lahirlah sifat jujur, sifat adil, sifat amanah, dan sifat ini tidak melekat pada saat bulan suci Ramadan, tapi jauh lebih penting harus ada setelah Ramadan sampai akhir hayat. Ketika ada sifat muraqabatullah dalam diri seorang pejabat, politisi, jaksa, polisi, maka otomatis dia tidak akan melakukan korupsi, tidak akan mengambil hak-hak orang lain, tidak menipu, tidak mencurang. Ketika masih ada sifat muraqabatullah dalam diri manusia, maka mereka tidak akan melakukan kemaksiatan, kejahatan, perjudian, perzinahan, perselingkuhan, narkoba, dan tindakan-tindakan yang lain. Ketika kita memiliki sifat muraqabatullah, maka pasti Allah mengontrol dan mengawasi kita. Di sinilah adanya kesadaran pengawasan Allah yang sangat melekat dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memang dekat, bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita sebagaimana apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita tak mampu menempatkan diri sebagai orang lain dan menjadi orang lain yang merasakan. Rasulullah SAW bersabda yang arti, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari dan tidak memikirkan, tidak memperdulikan nasib sesama saudaranya, maka kata Nabi, falaisya minhum, bukan dari golongan umatku, kata Nabi. Puasa ini adalah ridho mubasyarah, latihan langsung untuk merasakan kepedihan dan rintihan kaum fakir miskin, kaum du'afa. Maka kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat mal atau harta, infak dan sedekah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sepakat problem terbesar dari umat ini adalah kebodohan dan keterbelakangan iman, ilmu dan akhlak yang melahirkan kemiskinan. Ada orang yang rela menggadaikan kehormatan demi dengan isi perutnya, rela mengorbankan harga dan martabatnya hanya ingin mendapatkan jabatan, tahta, kedudukan, bahkan menjual agamanya demi kebutuhan isi perutnya. Jemaah sekalian, kita tidak boleh melupakan kondisi umat Islam saat ini, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kita rasakan sekarang adalah penjajahan ala baru atau ala modern. Adanya sekularisme yang memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan. Maka adanya penistaan Al-Quran, menghina ulama, menghina Islam dan Nabi, dan pengaruh-pengaruh yang lain adalah paham kapitalisme yang tidak ada keseimbangan dalam hidup di tengah umat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang bisa berpuasa di negeri adalah orang-orang yang punya duit, mas kalian. Bahkan kemaksiatan yang merajalela, yang mengancam dan membunuh generasi-generasi kita. Minuman keras,
narkoba, pergaulan bebas, bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya yang tidak punya adab dan etika terhadap orang tuanya, jemaah sekalian. Bayangkan jemaah sekalian, jangankan untuk membunuh orang tua. Coba kita pandang baik-baik orang tua kita, kenapa dia pikun, kenapa dia punya wajah dan muka yang keriput, jemaah sekalian. Lewat Ramadan ini mari kita ambil tangannya, kita peluk dan kita pandang dengan sedalam-dalamnya bahwa di balik orang tua kita itulah yang melahirkan kita, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan orang tua adalah setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat baik kepada kedua orang tua adalah urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kondisi saudara-saudara kita yang ada di dunia Islam seperti di Palestina yang hari ini hidup tertindas, dibunuh oleh orang-orang Israel. Laknatullah alaihim. Tidak bisa hidup tenang, melaksanakan sholat tarawih, ibadah dengan tenang. Mereka diserang, dibom, diinjak, bahkan dibunuh. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gara-gara mempertahankan adalah akidahnya. Oleh karena itu, penderitaan umat Islam dimanapun berada di dunia Islam lainnya pada hakikatnya adalah penderitaan kita bersama. Karena kita adalah bersaudara, jemaah sekalian. Akidah kita satu. Kita adalah sama-sama umat Islam. Allah kita satu, Nabi kita satu, Al-Quran kita satu, bahkan kiblat kita adalah sama. Kata Nabi SAW mengibaratkan kaum muslimin adalah seperti satu laki-laki atau satu tubuh. Jika sakit matanya akan merasakan sakit pula tubuhnya. Jika sakit giginya maka seluruh tubuhnya ikut merasakan, jemaah sekalian. Mari kita evaluasi diri kita bahwa pangkal masalah yang terjadi dalam hidup ini dengan adanya masalah demi masalah, musibah demi musibah, karena satu, kita telah jauh dan menyimpang dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ibnu Katsir menjelaskan berpaling dari peringatan Allah adalah menyalahi perintahku. Dia tidak mau mendengar apa yang saya sampaikan. Yang Allah turunkan kepada Rasul, dia melupakan dan mengambilkan selain daripada Rasulullah SAW. Sedangkan kehidupan yang sempit adalah kehidupan yang semakin miskin, melarat, sengsara, tidak tenang, selalu gelisah. Dan karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, sebagai kesimpulan khutbah Idul Fitri di tahun ini, yang pertama, untuk meraih kemenangan umat Islam, mari tegakkan yang namanya adalah amar ma'ruf nahi munkar melalui dakwah. Belajar Islam, tumbuhkan kajian-kajian Islam, belajar Al-Quran. Tidak ada orang yang hidup gelisah dan tidak tenang ketika dia belajar Islam dan membaca Al-Quran. Semakin dia baca, semakin dia belajar, memberikan ketenangan dalam hidup dan pikirannya, jemaah sekalian. Yang kedua, katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Itulah standar kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga, jemaah sekalian, Ramadan tahun ini telah berakhir dan meninggalkan kita. Kini kita memasuki hari raya Idul Fitri, hari raya umat Islam. Kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan perubahan dalam hidup ini. Kita berhijrah kepada kebaikan. Kita tinggalkan keburukan, keangkuhan, kesombongan hawa nafsu kita untuk saling memaafkan. Kita hilangkan rasa dendam, dengki. Kita jalin kembali rasa persaudaraan, silaturahim antara keluarga dengan keluarga, tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara. Karena kenapa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau tanpa kita saling memaafkan dan memberi maafkan, tidak ada ketenangan hidup kita sampai kita meninggal. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini, kita yang hadir pada kesempatan ini, kita bisa bertemu di Ramadan tahun depan dan kita dalam keadaan istiqamah kebenaran dan kebaikan. Rabbi ighfir warhamhu anta khairur rahimin.